Pada tanggal 8 Juli 2014, di Bandara Varna, Bulgaria, sekitar pukul 10 waktu setempat, seorang pria 28 tahun turun dari taksi. Pria tersebut hendak pulang ke negaranya, Jerman. Ia tampak mengenakan kaos kuning, bercelana pendek, dan sepatu putih. Pria itu mengenakan ransel, menjinjing serta kopernya, melewati pintu check-in, dan menuju sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, ia berlari dengan sekuat tenaga keluar bandara, meninggalkan barang-barangnya, hingga muncul rasa penasaran dari para pengunjung bandara lainnya. Ia tampak ketakutan, sambil celingukan, kemana ia pergi, apa yang menyebabkan ia berlari, dan mengapa ia meninggalkan semua barang-barangnya. Video kurang dari semenit ini disebut-sebut sebagai video orang hilang yang paling banyak dilihat di YouTube. Dan hingga saat ini, kisahnya masih meninggalkan pertanyaan besar yang belum terjawab. Nah, mari kita cari tahu kisahnya. Inilah dia, hilangnya Lars Mittank. Lars Mittank lahir pada 9 Februari 1986 di Berlin, Jerman. Ia tumbuh di Itzehoe, sebuah kota kecil dan tenang sebagai anak sematawayang dari kedua orang tuanya. Tak banyak informasi yang bisa didapat mengenai kedua orang tuanya. Yang pasti, yang sering terlihat di media adalah ibunya sendiri, yaitu Sandra Mittank. Sementara ayah dari Lars Mittank sendiri diketahui mengalami stroke dan informasi mengenai ayahnya tidak banyak diketahui publik. Lars Mittank adalah seseorang yang ceria dan cinta damai. Pertemanannya baik, dan ia memiliki kekasih. Ia bekerja di sebuah perusahaan minyak di Jerman, dan dia sering mengunjungi kediaman orang tuanya selepas bekerja. Lars Mittank belum pernah pergi ke luar negeri sebelumnya. Karena itu, ia dan 5 orang teman sekolahnya dulu merencanakan liburan ke luar negeri. Destinasi yang mereka pilih adalah bersantai di sebuah resort di Varna, Bulgaria, yang bernama Golden Sand Resort. Golden Sand Resort adalah sebuah resort pinggir laut yang cukup populer di wilayah Varna. Resort ini berada di wilayah utara Black Sea Coast, Bulgaria. Destinasi ini ternyata menjadi pilihan bagi turis Eropa yang ingin mencoba berlibur di resort pantai, tetapi dengan budget yang rendah, jika dibandingkan dengan resort-resort mewah di Ibiza atau resort-resort yang eksotik di Yunani misalnya. Akhirnya mereka berenam berangkat pada tanggal 30 Juni 2014 dengan rencana perjalanan liburan selama sepekan. Setibanya mereka di Golden Sand, Lars Mittank dan teman-temannya menikmati liburan dengan santai dan normal-normal saja. Tidak ada hal aneh yang terjadi, mereka santai kayak di pantai, slow kayak di pulau, menikmati kolam renang, bermain bola, dan pergi ke klub pada malam harinya. Semua dalam kondisi baik, tentu saja termasuk Lars Mittank. Namun menjelang akhir waktu liburannya, pada hari Sabtu tanggal 5 Juli, Lars mengalami sebuah percekcokan hingga berujung kepada perkelahian di sebuah bar. Diketahui Lars Mittank adalah seorang fans dari Werder Bremen, sebuah klub sepak bola di Bundesliga. Terlibat adu mulut dengan fans dari Bayern Munich, yang menjadi rival klub favorit Lars Mittank. Selepas meninggalkan bar, Mittank menghilang malam itu. Teman-temannya tidak ada yang bisa melacak lokasinya sepanjang malam. Mittank tidak pulang. Hingga keesokan paginya, Mittank sampai ke hotel tempat ia menginap. Dengan wajah yang lesu, ia memberitahu teman-temannya bahwa selepas pulang dari bar, Mittank dihajar oleh fans Bayern yang sebelumnya cekcok dengannya. Beberapa temannya bilang, Mittank dihajar oleh warga lokal suruhan fans Bayern tersebut untuk memukuli Lars Mittank. Dengan kondisi yang tidak nyaman, ia segera pergi ke dokter untuk memeriksakan keadaannya. Namun tak dinyana, gendang telinga Mittank sobek dan rahangnya mengalami luka akibat pukulan. Dengan berat hati, Mittank harus menjalani sisa liburannya dengan bed rest, dan dokternya menyarankan kepada Mittank untuk overstay. Sementara teman-temannya yang lain harus pulang 2 hari kemudian karena ditakutkan tekanan di kabin pesawat bisa memperparah keadaannya. Kemudian, ia diresepkan obat Cefuroxime 500, sebuah antibiotik untuk menghindari infeksi pada saluran pendengaran. Akhirnya Lars Mittank meyakinkan kepada teman-temannya
bahwa ia akan baik-baik saja. Bahkan mereka mendapat ucapan sampai jumpa oleh Lars Miteng. Dikarenakan saat itu adalah musim liburan, hotel tempat ia menginap pun sangat ramai dan sudah banyak yang melakukan booking. Hingga mau tak mau, Lars Miteng harus mencari hotel lain yang lebih murah untuk tempat penginapannya. Dipilihlah Hotel Color, di mana hotel ini dekat dengan bandara. Dari sini mulai semakin aneh. Di malam pertama setelah Lars Miteng pindah hotel di Jerman, seorang wanita bernama Sandra Miteng mengangkat telepon. Itu adalah telepon dari anaknya yang tak lain tak bukan adalah Lars Miteng. Lars Miteng terdengar sangat ketakutan di telepon. Ia bilang ke ibunya bahwa ia diikuti oleh 4 orang yang mencoba ingin membunuhnya. Lars tidak pernah separno itu. Bahkan ia menelpon ibunya sambil berbisik, seakan-akan takut suaranya terdengar oleh orang lain. Lars Miteng mengatakan kepada ibunya dalam telepon bahwa ibunya harus memblokir kartu kreditnya. Ia diikuti oleh seseorang dan sekarang ia harus mencari tempat untuk bersembunyi. Kemudian telepon ditutup. Setelah itu, Lars Miteng mengirimkan sebuah pesan teks yang bertuliskan Sevuroksim 500 kepada Sandra Miteng. Ia kebingungan, asing dengan nama tersebut, yang kemudian setelah ia mencari tahu bahwa itu adalah nama tablet antibiotik untuk mengatasi infeksi pada saluran pendengaran. Ibunya panik, merasakan ada gelagat aneh yang terjadi pada Lars Miteng. Tidak seperti biasanya, putranya bergelagat seperti ini. Lars Miteng pun sulit untuk dihubungi kembali. Di Varna, di Hotel Color, terekam dalam kamera CCTV. Gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Lars Miteng di Hotel Color. Ia terlihat celingukan di lobi, sesekali melihat ke arah luar jendela, kemudian bersembunyi di elevator. Pada pukul 1 dini hari, Lars Miteng keluar hotel dan tidak ada yang tahu ia pergi kemana, sampai akhirnya ia kembali 1 jam kemudian. Ketika hari menjelang pagi, Lars kembali menelpon ibunya. Ia mengatakan bahwa orang yang mengejarnya semakin dekat. Ibunya tak sempat berbicara banyak karena baterai ponsel milik Lars semakin melemah. Ia meninggalkan hotel. Lars langsung menyetop taksi untuk pergi ke bandara. Di sana, ia membawa serta ransel dan kopernya. Sesaat sebelum tiba di bandara, Lars mengirim pesan teks kepada ibunya. "Aku sudah sampai di terminal," katanya. Lars mencoba menemui Dr. Kosta Kostov, dokter yang berada di klinik bandara, untuk meminta persetujuan bahwa ia bisa terbang mengingat kondisi gendang telinga Lars yang sebelumnya terluka. Lars menyimpan ranselnya di lantai dan duduk dengan tegang. Dr. Kostov mengatakan ia hanya melakukan pengecekan biasa dan untungnya... Stop. Jangan biasain cocok-cocokin lagu sama skrip dong. Copyright atuh. Untungnya, Lars sudah diizinkan untuk menaiki pesawat. Tetapi, ia melihat kondisi Lars yang tegang dan terlihat cemas. Dan anehnya, Lars tidak mempercayai Dr. Kostov. Beberapa saat kemudian, seorang pekerja konstruksi datang ke kantor Dr. Kostov, di mana saat itu sedang ada renovasi di Bandara Varna. Lars mulai bergetar. Ia terlihat komat kamit, lalu mengatakan, "Aku tidak mau mati di sini. Aku harus pergi." Tiba-tiba ia berdiri, lalu ia keluar dari kantor Dr. Kostov, meninggalkan semua barang bawaannya di lantai, termasuk ponsel dan paspor. Lars tiba-tiba berlari, melewati meja check-in, pemeriksaan koper dan pintu boarding, menuju keluar terminal. Lalu, ia terus berlari ke area parkir dengan cepatnya, sampai-sampai ia terlihat di CCTV hanya sekelebat saja, dan ia berakhir meloncati pagar ke area hutan yang ada di sekeliling bandara. Gimana? Aneh nggak? Menurut saya ini aneh sih, karena kalau nggak aneh, nggak saya bahas. Setelah menghilangnya Lars, banyak teori yang berkembang. Salah satu teori yang populer adalah bahwa Lars mengalami gangguan mental seperti paranoia atau psikosis.
yang mungkin dipicu oleh obat-obatan untuk telinganya. Ingat ceftriaxone, obat tersebut termasuk ke dalam obat antibiotik golongan cephalosporin yang diketahui memiliki efek samping gangguan psikosis, termasuk halusinasi dan paranoid. Meskipun begitu, teori ini bisa dibantah karena menurut pengakuan Dr. Kostov, Lars Mittank sama sekali tidak mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan itu. Jadi perilaku anehnya bukan efek samping dari obat tersebut. Sementara ada juga yang beranggapan perilaku anehnya karena ada gangguan pada syaraf di otaknya akibat pukulan yang ia terima di malam ia berseteru dengan fans klub bola. Tetapi banyak juga yang meragukan teori ini karena psikosis akibat kecelakaan biasanya terbentuk beberapa tahun setelah insiden. Terlebih, Lars normal-normal saja setelah terjadi pemukulan di hari itu. Teori lain menyebutkan bahwa Lars mungkin menjadi korban kejahatan atau perdagangan manusia, mengingat dia berada di wilayah yang dikenal sebagai jalur perdagangan gelap. Banyak yang percaya dia mungkin telah diculik setelah keluar dari bandara. Namun, teori ini terlalu spekulatif dan akhirnya menjadi teori konspirasi yang berkembang mengenai hilangnya Lars Mittank. Ada juga beberapa laporan terhadap Lars Mittank yang terlihat melakukan hitchhiking di dekat Varna beberapa waktu setelah ia menghilang. Namun, tidak ada yang bisa dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Di Desember 2016, polisi menemukan seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di sebuah jalan tol. Pakaiannya compang-camping. Dia terlihat kebingungan dan tersesat. Ia sama sekali tidak membawa identitas. Fotonya saat dirawat di rumah sakit menjadi viral di media sosial karena ia terlihat mirip dengan Lars Mittank. Ia memiliki tinggi yang mirip, perawakan yang sama, dan wajah yang serupa. Namun sayangnya, itu bukanlah Lars Mittank. Pria itu adalah Anton Pilipa, seorang pekerja kemanusiaan asal Kanada yang hilang 5 tahun sebelumnya. Dan ia juga sudah berkumpul kembali dengan keluarganya. Banyak juga yang beranggapan Lars Mittank sudah meninggal karena kelelahan atau kecelakaan. Tetapi Lars Mittank orang yang suka berkegiatan di ruangan terbuka. Ia senang berburu, memancing, dan membuat jebakan. Jadi, kemungkinan dengan skill survivalnya, ia dapat bertahan hidup di alam liar dengan sangat baik. Namun warga lokal menyaksikan hal tersebut karena daerah Varna sangatlah panas di musim panas. Tanpa adanya sumber air yang memadai, hampir mustahil ia berhasil bertahan hidup. Akan tetapi, jika pada akhirnya ia tak bernasib baik dan meninggal di suatu tempat, keberadaannya pun tak pernah ditemukan. Bahkan setelah kepolisian mengerahkan pencarian dengan menggunakan drone dan anjing pelacak, tetap saja keberadaannya tidak pernah diketahui. Hingga saat ini, Lars Mittank masih menghilang. Tak pernah ada jejak yang mengarah kepadanya. Menurut kalian, apa yang terjadi pada Lars Mittank? Coba tuliskan pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Kisah Lars Mittank mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, peka terhadap perubahan sikap seseorang, peka terhadap tanda-tanda bahaya. Pelajaran penting bagi kita bahwa hidup ini sementara, bahwa setiap detik itu berharga, bahwa kita harus bijak menghargai waktu dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, karena siapa tahu kapan seorang akan pergi dan tak kembali. Di tengah kesibukan hidup, mari kita berhenti sejenak, menghargai mereka yang masih ada, mengingat mereka yang telah tiada, dan berdoa untuk mereka yang entah di mana. Silakan berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau berbagi pengalaman. Silakan like, subscribe, dan share jika dirasa konten ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.